Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia dengan NIM A1D021175. Di sini saya akan mempresentasikan terkait aktivitas saya selama magang di PT Ramoko Agri Industri. Mata kuliah yang disetarakan, yang pertama ada praktikum pengolahan tanaman industri kelas E, yang kedua ada praktikum pengolahan tanaman pada lahan marginal kelas E, yang ketiga ada praktikum produksi benih kelas E, dan yang keempat ada teknologi pasca panen kelas B. Yang kelima ada hama penyakit pasca panen kelas B, yang keenam ada pengendalian hayati kelas B, yang ketujuh ada produksi agensia hayati kelas B, yang kedelapan ada budidaya tanaman sayur buah kelas A, dan yang terakhir ada budidaya tanaman hias dan obat kelas A. Selanjutnya, ada profil PT Ramoko Agri Industri. PT Ramoko Agri Industri memiliki kantor di Jalan Bugis Raya, Jakarta Selatan, dan area perkebunan di Kampung Cihojo, Desa Bunikasih, Warung Kondang, Cianjur. PT tersebut bergerak di bidang usaha pertanian, yaitu tanaman hortikultura dan perkebunan, sejak tahun 2004. PT Ramoko Agri Industri memiliki luas lahan sekitar 80 hektar dengan ketinggian 900 meter sampai 1.200 meter di atas permukaan laut. Saat ini, kegiatan usaha utama di PT Ramoko Agri Industri adalah budidaya tanaman perkebunan, budidaya tanaman hortikultura, serta budidaya tanaman hidroponik. Selanjutnya, selama saya magang MBKM di PT Ramoko Agri Industri, saya memiliki berbagai macam kegiatan. Di antaranya, yang pertama ada komoditas stevia, yang kedua ada komoditas jambu kristal, yang ketiga ada komoditas kopi, yang keempat ada komoditas pisang, yang kelima ada pembuatan pupuk kompos, dan yang terakhir ada komoditas cengkeh. Selanjutnya, ada budidaya tanaman stevia secara hidroponik. Yang pertama yang saya lakukan ialah penyetekan batang stevia yang sudah berada di PT Ramoko Agri Industri dengan varietas Hanjawar. Nah, yang kedua ada pencucian styrofoam untuk tempat media tanam stevia secara hidroponik nantinya. Dan yang ketiga ada pembuatan media tanam hidroponik yang isinya itu kokopit dan arang sekam yang dengan perbandingan 1:1, kemudian dicampur. Selanjutnya, ada pemindahan tanaman stevia ke media tanam hidroponik. Sebelum dilakukannya pemindahan, akar bibit stevia akan dicelupkan ke dalam larutan rutun ZPT. Terus yang kedua, ada pengisian larutan AB mix. Pengisian dilakukan sebanyak 2 hari sekali. Yang selanjutnya ada perawatan stevia secara hidroponik. Itu meliputi pemantauan debit airan irigasi tetes. Yang kedua ada pengamatan OPT, organisme pengganggu tanaman. Yang ketiga ada pembersihan area greenhouse. Nah, selanjutnya ada pemanenan tanaman stevia. Pemanenan dilakukan sebelum tanaman stevia itu berbunga. Selanjutnya ada tanaman jambu kristal. Yang pertama kali kita lakukan ialah sanitasi piringan areal jambu kristal. Nah, yang kedua, baru kita melakukan pemangkasan ranting dan daun serta buah yang telah mengalami serangan OPT yang berat. Nah, baru kita melakukan aplikasi biopestisida yang dilakukan setiap 2 hari sekali. Biopestisida ini ialah ekstrak daun sirsak dan bacillus sebanyak 10 ml per liter. Nah, terus setelah itu kita mengaplikasikan pupuk kompos yang sudah kita buat sebanyak 1 karung 1 pohon. Nah, kemudian setelah kita melihat bibit buah, baru kita melakukan pembungkusan. Selanjutnya ada tanaman kopi. Tanaman kopi yang ditanam di PT Ramoko Agri Industri ada 2 macam. Yang pertama Robusta dan yang kedua Arabica. Nah, kegiatannya meliputi persiapan media tanam. Media tanam yang berisikan tanah dan kotoran hewan dengan perbandingan 1:1. Nah, yang kedua itu ada penyiraman pada fase penyemaian. Di sini biji kopi sampai berumur 3 bulan. Nah, yang kedua ada pemindahan bibit kopi ke dalam polybag. Pemindahan bibit kopi ini yang sudah berumur 8 bulan atau sudah berdaun 2. Selanjutnya ada pemeliharaan bibit kopi yang telah berumur 8 bulan sampai 1 tahun. Meliputi sanitasi gulma area bibit kopi, terus penyiraman bibit kopi, dan pemantauan organisme pengganggu tanaman bibit kopi. Nah, yang kedua ada pemupukan tanaman kopi. Pupuk yang digunakan ialah pupuk mutiara dan pupuk NPK dengan perbandingan 1:2. Nah, yang selanjutnya ada pemeliharaan tanaman kopi. Pemeliharaan dilakukan pada fase vegetatif
tanaman kopi, yaitu dengan memangkas ranting-ranting yang sudah tidak produktif lagi atau yang banyak daunnya di satu ranting, biar tidak terjadi over. Selanjutnya ada proses pasca panen buah kopi. Yang pertama ada panen. Biji kopi dihasilkan dari buah kopi yang disebut cherry kopi. Pemanenan kopi dipetik secara manual. Yang kedua ada timbangan. Nah, setelah dipetik, cherry kopi ditimbang untuk menghitung berat kotornya. Yang ketiga ada sortir yang berupa perendaman. Bila biji kopi mengapung di permukaan air, maka tandanya biji kopi tersebut memiliki cacat dan harus dipisahkan. Nah, yang keempat ada pengupasan biji dengan menggunakan paper, mesin paper. Nah, biji kopi itu perlu dipisah dari daging buahnya. Proses ini dilakukan dengan menggunakan mesin pengupas. Nah, yang kelima ada fermentasi. Proses ini di mana bakteri dan mikroorganisme alami yang ada pada biji kopi mulai memecah gula pada biji kopi. Selanjutnya ada pencucian. Proses ini dilakukan untuk melarutkan lendir yang masih menempel pada kulit kopi atau parchment. Ada dua metode utama dalam pencucian, yaitu metode kering atau natural, dan yang kedua metode basah atau wet process. Dan yang selanjutnya ada penjemuran. Proses ini dilakukan untuk mengurangi kadar air pada biji kopi yang agar berada pada rasio 10-12%. Biasanya penjemuran dilakukan selama sebulan sampai 2 bulan. Nah, selanjutnya ada huller. Setelah kering, biji kopi disimpan terlebih dahulu untuk diistirahatkan atau di resting. Di mana tahap ini biji kopi dimasukkan ke dalam huller untuk melepaskan kulitnya. Dan yang terakhir adalah sorting atau grading untuk memisahkan antara biji kopi yang bagus dan biji kopi yang cacat. Selanjutnya ada budidaya tanaman pisang. Yang pertama itu ada pemeliharaan tanaman pisang. Pemeliharaan dilakukan dengan memangkas daun-daun yang kering, tua atau rusak, penjaraan anak pisang, dan pembuangan jantung pisang. Yang kedua ada pemanenan tanaman pisang. Pemanenan pisang dilakukan setelah 3-4 bulan setelah bunga mekar dan dapat dilihat dari bentuk buahnya itu sendiri, membulat dan tidak ada lipatan sudut yang tajam. Selanjutnya ada pembuatan kompos. Pembuatan kompos dilakukan dengan memotong bahan-bahan organik yang terdapat di sekitar. Bahan-bahan yang digunakan dapat berupa sisa-sisa tanaman seperti daun dan batang tanaman pisang, terus kulit kopi, dan daun-daun kering yang terdapat di area PT Ramoko. Nah, pembuatan kompos ini digunakan sebagai pengganti pupuk organik. Dan untuk zat pengurai bahan-bahan tersebut ialah menggunakan E4 efektif mikroorganisme 4 kali dan dengan bantuan larutan garam sebagai nutrisinya. Yang terakhir ada budidaya tanaman cengkeh. Nah, yang pertama ada pemimpilan cengkeh. Pemimpilan cengkeh adalah proses mengumpulkan dan memisahkan bunga cengkeh yang sudah matang dari batangnya. Cengkeh sebaiknya dipanen ketika kuncup bunga harus berubah warna menjadi warna merah. Yang kedua ada penjemuran cengkeh. Nah, penjemuran ini merupakan salah satu upaya pasca panen untuk mengurangi kadar air dalam bunga cengkeh dan tangkainya. Kadar air yang tinggi dapat menyebabkan cengkeh berubah menjadi busuk. Biasanya penjemuran ini dilakukan sekitar 5-7 hari sampai berwarna kehitaman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.